Gelombang tinggi menghantam kapal, tapi pasukan Majapahit tidak bergeming. Sorot mata mereka membara. Di kejauhan, obor-obor Bali mulai bergerak. Mereka sudah tahu Majapahit datang, tapi tidak ada satupun yang siap menghadapi raksasa yang dipimpin Gajah Mada. Suara serunai perang meraung di gelapnya lautan. Kapal-kapal Majapahit mulai mengurung pantai Bali. Tangan Gajah Mada terangkat tinggi. Satu aba-aba, dan ribuan prajurit siap menerjang daratan dalam badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Singgasana Doc, selamat berjumpa lagi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelapangan rezeki. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang episode ini. Mari kita mulai saja kelanjutan episode ekspedisi pasukan Majapahit ke Bali. Siapkan pula secangkir kopi panasnya dan pisang goreng hangatnya agar suasananya semakin menggairahkan dan semangat. Dalam episode sebelumnya, diceritakan bahwa pasukan Majapahit hampir sampai di daratan Bali. Tetapi banyak peristiwa yang dialami dan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Gajah Mada sebagai pimpinan dalam ekspedisi ini. Perahu-perahu Karangasem kini semakin dekat. Tidak cepat, tidak lambat. Seolah bergerak di jalur yang telah ditentukan oleh sesuatu yang tak terlihat. Gajah Mada berdiri semakin tegap, memandangnya seperti seseorang yang telah lama menunggu saat ini tiba. Biarkan mereka mendekat. Arungbaya Lagu. Bagaimana jika ini jebakan? Jika ini jebakan, kata Gajah Mada tenang, maka kita telah memutuskan untuk menghadapinya sejak kita berlayar dari Tuban. Diam sejenak. Lalu, gendang kecil terdengar dari salah satu perahu Karangasem. Ritme lambat, dalam, bergetar di udara yang seharusnya tak mungkin membawa suara sejauh itu dalam keheningan total. Dok, dok, dok. Setiap pukulan seolah menyentuh dada setiap orang di kapal Majapahit. Aryatada berbisik, "Aku pernah mendengar ritme itu ketika masih muda, di Pura Bukit Gumang. Itu ritme pemanggil jalan." "Jalan?" tanya Arungbaya. "Jalan bagi apa?" tanya seorang prajurit. Gajah Mada menjawab, suaranya rendah. "Jalan bagi niat manusia untuk diuji." Senapati Arungbaya menelan ludah. Kita jadi terasa seperti sedang memasuki ritual, bukan medan diplomasi. Gajah Mada mengangguk pelan. Karena Bali tidak memandang perang sebagai sekedar pertumpahan darah. Perang adalah ujian keseimbangan. Mereka ingin melihat apakah Majapahit datang dengan kesombongan atau dengan tekad. Seolah mengikuti kata-kata itu, salah satu perahu Karangasem mendekat paling depan. Api obor menyala di haluannya, memantulkan cahaya aneh di permukaan laut yang datar. Dari perahu itu, seorang lelaki bertubuh kurus namun tegap berdiri. Rambutnya digelung tinggi, dada bertato pola awan berlapis, simbol para penjaga puncak timur Bali. Matanya menatap tepat ke arah kapal utama Majapahit, seolah jarak tidak berarti apa-apa. Ia tidak berbicara, tidak juga memberi aba-aba. Namun semua orang merasakan sesuatu, penilaian. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh tiap hati prajurit di kapal Majapahit dan menimbangnya. Apakah mereka datang dengan keserakahan, kepongahan, atau tekad yang murni? Aryatada berbisik, "Ia bukan panglima." Gajah Mada menjawab, "Benar, ia penjaga jalan." Arungbaya menegang, "Penjaga jalan apa?" Gajah Mada tidak menjawab. Mata mereka berdua bertemu sesaat. Aryatada mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa perlu banyak kata. Perlahan, Gajah Mada maju satu langkah ke tepi kapal. Angin yang hilang tiba-tiba muncul kembali, lembut, namun cukup untuk menggerakkan ujung jubahnya. Ia menatap lelaki dari Karangasem tanpa berkedip. Lelaki itu mengangkat satu tangan, perlahan, dan semua orang di kapal Majapahit menahan napas. Tidak ada senjata, tidak ada ancaman, tidak ada kata-kata. Hanya satu gerakan tangan, namun gerakan itu seperti membuka pintu ke sesuatu yang tak terlihat. Mata Gajah Mada menyipit sedikit. Aryatada menatapnya.
Apa itu ajakan? Gajah Mada menjawab, bukan ajakan. Itu tanda. Tanda apa? Gajah Mada menarik napas panjang. Bahwa mereka telah melihat hati kita. Arungbaya tampak bingung. Dan hasilnya, Gajah Mada tersenyum tipis, namun senyuman itu seperti bilah pisau yang dingin. Mereka akan memberi jalan. Dan seketika ombak kembali muncul, perlahan, kemudian semakin kuat. Lautan yang datar seperti cermin berubah kembali menjadi samudra yang bergerak, hidup, dan penuh suara. Burung-burung laut kembali berputar di udara. Angin bertiup dari barat, mendorong kapal Majapahit menuju jalur yang lebih cepat. Para perahu Karangasem berbalik tanpa suara, tanpa salam, tanpa ancaman, kembali ke arah timur, menghilang satu persatu dalam cahaya senja terakhir. Arungbaya menghembuskan napas kencang. Aku tak tahu apa yang baru saja terjadi. Aryatadah berkata, Majapahit baru saja diuji tanpa satu pedang pun diangkat. Arungbaya menggaruk kepala. Apa mereka akan membantu Bali atau menentang Bali? Tidak keduanya, kata Aryatadah. Mereka hanya menilai. Bali Timur tidak ingin ikut perang, namun mereka ingin tahu apakah Majapahit datang karena kesombongan atau karena sumpah. Gajah Mada akhirnya berkata, suaranya terdengar leda namun tetap tegang. Mereka ingin tahu apakah sumpah Palapa masih suci atau hanya ambisi seorang manusia. Diam sejenak, kemudian ia memalingkan wajah ke arah Bali yang kini mulai tampak sebagai bayangan gelap di kejauhan. Dan sekarang, katanya, kita memasuki wilayah di mana ujian berikutnya menanti. Malam turun perlahan, tetapi gelapnya terasa lebih tebal daripada malam-malam sebelumnya. Langit tidak sepenuhnya hitam. Bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya, seolah menyorot lautan yang memanjang tanpa batas. Ombak bergulung lembut, seperti nada rendah dari gamelan yang dimainkan di kejauhan. Kapal utama Majapahit mengerang pelan saat kayu-kayunya menahan tekanan arus yang semakin deras menuju barat. Di dalam kabin pusat, lentera minyak bergoyang, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Para perwira utama duduk mengelilingi meja kayu besar yang membentang memuat peta jalur laut Bali. Suara ombak masuk melalui celah-celah papan, bersanding dengan aroma garam yang menggantung berat di udara. Gajah Mada berdiri tanpa berbicara, mengawasi peta itu dalam diam. Tangannya bertumpu pada meja, tubuhnya condong sedikit ke depan. Di sisi lain meja, Aryatadah bersandar pada kursi bersandaran rendah, buku kecil terbuka di pangkuannya. Wajah sang Mahapatih tua tampak lelah, tetapi matanya masih hidup, lebih hidup daripada 2 hari sebelumnya. Jalur ini akan membawa kita langsung ke pesisir timur Bali, ujar Senapati Arungbaya, menunjuk garis lengkung yang mengikuti aliran arus memutar. Arusnya kuat tetapi stabil. Jika kita menyalakan obor rendah, kita bisa menyelinap tanpa terpantau penjaga pantai. Salah satu perwira laut mengangkat tangan. Tetua-tetua nelayan dari Gel-Gel sering memasang pantauan pada Bukit Karang jika mereka melihat obor. Kita takkan menyalakan obor hingga jarak 1 liga dari pesisir, jawab Arungbaya. Tetap saja, ruangan itu terasa tegang. Aryatadah menutup bukunya perlahan. Tidak, kita tidak bisa mengandalkan kegelapan untuk menyelinap. Bali bukan negeri yang buta pada malam.
Penjaga-penjaga mereka, bahkan yang bukan prajurit, terbiasa membaca suara ombak dan arah angin. Seorang senapati bertubuh besar menimpali, suaranya dalam. Jika mereka tahu kita datang, bukankah itu memperbesar resiko? Kita bisa dihantam saat kapal belum merapat. Aryatadah menggeleng. Tidak juga. Dari cara mereka menguji kita di laut tadi siang, jelas bahwa mereka ingin tahu niat kita, bukan memusnahkan kita sebelum perang dimulai. Gajah Mada akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tetapi ada ketegasan yang menusuk. Kita tidak akan menyelinap. Kita datang sebagai kerajaan besar, dan kita akan menjejak daratan Bali tidak dengan diam-diam, tetapi dengan tekad. Arungbaya menatapnya ragu. Raden Patih, jika kita berjalan dalam terang, mereka akan mempersiapkan posisi terbaik. Itulah yang harus terjadi, ujar Gajah Mada. Majapahit tidak datang membawa tipu muslihat. Kita datang membawa kebenaran sumpah. Para perwira saling bertukar pandang. Ada yang gelisah, ada yang mengangguk dengan keyakinan baru yang perlahan tumbuh. Gajah Mada melanjutkan, tetapi kita tidak akan bodoh. Kita memilih tempat pendaratan yang Bali tidak sangka. Aryatadah mencondongkan tubuh. Senyumnya samar, seakan ia telah menebak arah pikiran Gajah Mada. Bukan Padang Bai, gumamnya. Tidak, jawab Gajah Mada. Bukan Kusambah? Tidak. Lalu, Gajah Mada mengetuk peta dengan dua jarinya. Semua menunduk melihat titik yang ditunjuknya. Itu bukan pelabuhan, bukan desa, bukan jalur strategis yang tampak jelas. Sebuah teluk kecil di antara dua dinding karang tinggi. Teluk yang bahkan tak tercatat lengkap dalam prasasti. Arungbaya menarik nafas tajam. Teluk itu jarang disinggahi. Arusnya rumit. Kapal besar sulit berbelok keluar jika misinya gagal. Tepat, kata Gajah Mada. Matanya memantulkan cahaya lentera. Karena di sana, Bali tidak menyangka kita akan masuk. Kita memilih jalur yang tidak normal untuk perang yang tidak normal. Aryatadah tertawa kecil. Tawa yang pendek dan bergetar bukan karena lemah, tetapi karena memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kau memilih tempat itu karena... Gajah Mada tidak langsung menjawab. Ia memandang lentera, lalu ke arah pintu kabin yang sedikit terbuka, membiarkan suara lautan masuk. Karena laut mengarah ke sana, katanya. Angin sejak siang tadi memaksa kita ke barat daya, seolah menuntun. Perwira-perwira saling menatap lagi. Beberapa ragu, tetapi tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu, Gajah Mada bukan tipe pemimpin yang menafsirkan pertanda dengan sembarangan. Lalu dari luar kabin, suara gong kecil terdengar 3 kali. Namun bukan suara gong kapal. Ini suara yang seharusnya tidak ada di tengah laut. Arungbaya langsung berdiri, tangannya pada gagang pedang. Suara apa itu? Gajah Mada bergerak menuju pintu. Itu dari arah selatan. Saat ia membuka pintu, angin malam masuk, membawa bau dupa tipis yang tak mungkin berasal dari kapal Majapahit. Di lautan gelap, beberapa titik cahaya kecil bergerak perlahan. Obor? Tidak. Cahaya itu terlalu putih, terlalu lembut, bergerak melayang, bukan berkedip seperti api. Aryatadah berdiri pelan, tubuhnya ditopang tongkat. Bahunya naik turun karena nafasnya melemah, tetapi matanya membesar saat melihat cahaya itu. Itu cahaya dari Pura Segara, gumamnya. Pertanda bagi para penjaga pantai. Upacara mereka dimulai. Arungbaya menegang. Apakah mereka menyiapkan serangan? Aryatadah menggeleng. Tidak, ini bukan tanda perang. Ini tanda penjagaan. Gajah Mada melangkah keluar ke geladak. Para prajurit sudah berkumpul, memandang ke lautan selatan dengan campuran rasa takut dan takjub.
Cahaya-cahaya itu melayang sebentar, lalu meredup, kemudian muncul kembali lebih jauh ke arah timur, seolah membentuk garis. "Mereka tahu kita datang," ujar salah satu prajurit dengan suara hampir gemetar. "Bukan hanya tahu," kata Arya Tadah dari belakang Gajah Mada, "mereka sedang menentukan cara menyambut kita." Gajah Mada tidak bergerak selama beberapa saat. Matanya mengikuti garis cahaya itu, lalu ia menutup kelopak matanya sejenak, seolah mendengarkan sesuatu. Ketika ia membuka mata lagi, wajahnya berubah lebih tegas. "Kita akan mengikuti arus angin hingga fajar. Kita tidak mengubah arah. Kita membiarkan laut memutuskan jalur malam ini." Arungbaya melangkah mendekat. "Tapi Raden Patih," laut membawa pesan. Gajah Mada memotongnya dengan suara rendah, namun tak bisa ditolak. Dan pesan itu mengatakan, Majapahit tidak boleh datang sebagai pencari kelemahan, tetapi sebagai pembawa keputusan. Arya Tadah tersenyum lemah. Seperti itulah filosofi perang di Bali. Mereka tidak menolak perang, mereka hanya menolak perang yang tidak memiliki alasan. Gajah Mada mengangguk, lalu mengucapkan dengan suara yang hanya didengar lelaki yang berdiri paling dekat. "Kita akan memberi mereka alasan itu." Geladak kapal menjadi sunyi. Bintang-bintang tampak semakin terang, seolah menyaksikan percakapan yang akan menentukan arah sejarah Nusantara. Para prajurit kembali ke posisi masing-masing, sebagian menajamkan tombak, sebagian memeriksa busur, sebagian lainnya duduk bermeditasi singkat, kebiasaan prajurit yang tahu bahwa esok hari bisa menjadi hari terakhir. Di kabin kecilnya Arya Tadah, ia kembali duduk, membenarkan posisi nafasnya. Ia memandang tinta pada buku catatan kecilnya, tetapi huruf-huruf itu tampak kabur. Ia menutup mata sejenak, mengumpulkan tenaga. Lalu ia berbisik, tanpa ada siapapun yang mendengar. Majapahit memasuki ambang Pulau Api. Dan besok, sejarah akan menagih sumpah yang tertunda. Di luar, Gajah Mada berdiri sendirian di geladak depan. Matanya memandang ke arah daratan Bali yang masih hanya berupa bayangan gelap di kejauhan. Ia tidak takut. Ia tidak ragu. Namun ada sesuatu dalam diamnya, sebuah ketegangan halus yang tak terlihat oleh prajurit lain. Sesuatu yang hanya diketahui mereka yang pernah menanggung beban sumpah. Sebelum tanah itu ditaklukkan, ia harus menaklukkan dirinya sendiri. Angin malam membawa bau bunga laut dari arah timur. Gelombang memecah lembut di haluan kapal. Cahaya-cahaya dari kejauhan memudar, tetapi jejaknya tetap terasa. Esok hari, mereka akan melihat tanah Bali dengan mata kepala sendiri, dan Bali akan melihat mereka. Malam semakin larut, tetapi gelombang tidak menunjukkan tanda-tanda ingin tenang. Dari kejauhan, Pulau Bali masih tampak sebagai bayangan hitam yang membentang di cakrawala, seolah menyembunyikan napasnya untuk menyambut atau mengusir sesuatu yang sedang mendekat. Kapal-kapal Majapahit bergerak perlahan seperti bayangan hantu di atas air. Dayung-dayung ditarik dengan kehalusan yang dilatih ratusan kali di Muara Canggu sebelum keberangkatan. Di geladak utama, prajurit-prajurit Bayangkara berjaga dalam diam. Tidak ada yang berdialog panjang malam itu. Keheningan bukan hasil perintah, melainkan kebutuhan. Masing-masing dari mereka tahu bahwa esok pagi bukan sekadar pertempuran biasa. Pendaratan pertama akan menentukan seluruh arah perang. Satu kesalahan dan Majapahit akan kehilangan momentum, bahkan bisa kehilangan nyawa dalam jumlah yang sulit dihitung. Di antara mereka, Gajah Mada berdiri tanpa mantel, hanya mengenakan kain perang dan selempang kulit tempat ia menyimpan keris pusakanya. Udara malam begitu dingin, namun tubuhnya tidak menggigil. Ia sudah terbiasa dengan dingin, sudah terbiasa dengan badai, ancaman, dan malam panjang tanpa tidur yang menyertai setiap tugas berat.
Yang belum ia biasakan hanyalah memanggul beban masa depan sebuah negeri. Ia memandang gelombang yang memecah pada haluan kapal. Setiap kali ombak pecah, cahaya bulan memantul pada buih yang terbentuk, seolah memberikan jawaban samar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sejak sore tadi berputar di dalam benaknya. Apakah ia siap? Apakah negeri siap? Apakah dirinya benar-benar pantas memikul sumpah yang bahkan belum ia ucapkan? Tiba-tiba, sebuah suara pelan dari belakang memecah keheningan. Mada. Hanya satu orang yang memanggilnya seperti itu, tanpa gelar, tanpa formalitas, tanpa jarak. Arya Tadah. Gajah Mada tidak menoleh segera. Ia tahu Mahapatih Usang itu membutuhkan waktu lebih lama untuk berjalan, dan setiap langkahnya kini adalah perjalanan yang penuh dengan tekad dan sisa-sisa tenaga. "Aku tahu kau sedang bertanya pada dirimu," ujar Arya Tadah ketika akhirnya berdiri di sampingnya. Nafasnya terdengar berat, seperti kayu tua yang berderak di bawah tekanan angin. Gajah Mada masih memandang ke laut. "Aku tidak bertanya apapun," jawabnya pelan. Arya Tadah tertawa kecil, suara yang hampir hilang tertelan angin. "Itu sebabnya aku datang, karena mereka yang tidak bertanya justru menyimpan pertanyaan yang paling berat." Untuk pertama kalinya sejak malam turun, Gajah Mada menoleh. Wajah Arya Tadah tampak pucat, tetapi matanya menyala dengan kekuatan yang tidak bisa diragukan. Cahaya bulan jatuh di atas bahunya, membuat sosoknya tampak seperti bagian dari malam itu sendiri. Tua, rapuh, namun tetap menjadi bagian dari tulang punggung Majapahit. "Aku ingin tahu," lanjut Arya Tadah, "apa yang kau lihat di depan?" Pertanyaan itu sederhana. Jawabannya tidak. Gajah Mada menarik nafas dalam. "Aku melihat perang. Aku melihat darah. Aku melihat kemenangan yang tidak akan murah. Dan aku melihat jalan panjang yang tidak semua orang akan pahami." "Kau juga melihat dirimu," sahut Arya Tadah. Mada memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, hampir seperti gumaman, "Seorang lelaki yang berjalan sendirian, meskipun dikelilingi banyak orang. Angin malam bertiup sedikit lebih kencang, membuat lentera kecil di sisi geladak bergoyang. Dalam ketidaksengajaan itu, cahaya lentera memantul pada keris milik Gajah Mada yang terikat pada pinggangnya. Pantulan itu membuat Arya Tadah terdiam sejenak. "Aku tahu perasaan itu," ucap Mahapatih tua. "Itu perasaan yang selalu dimiliki mereka, yang berdiri bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang belum bisa dilihat." Ia berhenti, menahan batu kecil agar tidak didengar prajurit lain. "Kau merasa sendirian, bukan karena tidak ada yang mendukungmu, Mada. Kau merasa sendirian karena kau melangkah lebih jauh daripada yang bisa dibayangkan orang-orang di sekitarmu." Gajah Mada membuka mata, menatap Arya Tadah. Tidak ada bantahan, tidak ada persetujuan, hanya pemahaman yang dalam. "Apakah kau pernah merasa tidak pantas?" tanya Mada tiba-tiba. Arya Tadah perlahan duduk di bangku kayu dekat tiang kapal. Gerakannya berat namun penuh wibawa. "Setiap pemimpin besar pernah merasa tidak pantas," jawabnya. "Bedanya, yang satu berhenti, yang lain melanjutkan." Cahaya bulan bergeser perlahan di langit, tertutup sebagian oleh awan tipis. Hembusan angin berubah arah, bertiup dari timur ke barat, membawa aroma tanah dan bunga pandan yang samar. Aroma itu tidak mungkin datang dari kapal. Itu aroma daratan Bali. Kedua lelaki itu tersentak halus.
Pulau itu memanggil, gumam Aryatada. Bukan memanggil, jawab Gajah Mada. Mengawasi. Aryatada tersenyum lelah. Kau selalu memilih kata yang lebih tepat. Hening kembali turun di antara mereka. Hanya suara ombak, hanya suara kayu kapal, hanya suara malam yang tidak ingin cepat berlalu. Setelah sekian lama, Aryatada kembali angkat bicara. Mada, apakah kau tahu mengapa aku selalu mendukungmu, bahkan ketika banyak yang meragukanmu? Gajah Mada menggeleng sedikit. Aku tidak pernah mencari jawabannya. Itulah sebabnya kau pantas. Mahapatih tua menarik napas lalu melanjutkan. Karena kau tidak mengejar kehormatan, kau mengejar kebenaran. Gajah Mada menunduk sedikit tetapi tidak bicara. Aryatada menatapnya tajam, seolah menembus lapis demi lapis dinding batin pemuda itu. Aku melihat sesuatu dalam dirimu sejak pertama kali kau berdiri sebagai pengawal istana. Mata yang tidak ingin menjadi besar, tetapi tidak takut menghadapi kebesaran. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik. Mada, masa depan Majapahit tidak berada di pundakku. Tidak berada di pundak ratu. Tidak berada di tangan para bangsawan. Ia menatap Gajah Mada dalam-dalam. Masa depan Majapahit berada di pundakmu. Kalimat itu jatuh seperti beban sekaligus anugerah. Gajah Mada tidak langsung menjawab. Dadanya naik turun perlahan. Jarinya mengetuk tiang kapal pelan, seolah berusaha membuang getaran yang tiba-tiba merambat di tubuhnya. Aku belum layak menerima kata-kata itu, katanya akhirnya. Suaranya rendah, tetapi tidak bergetar. Aryatada tersenyum samar. Tidak ada pemimpin besar yang layak pada awalnya. Mereka menjadi layak karena mereka berani menghadapi apa yang datang. Di kejauhan, cahaya samar dari pesisir Bali muncul. Bukan obor, bukan lampu rumah, tetapi pantulan bulan pada pasir putih yang mulai terlihat ketika awan tipis bergerak. Pertanda bahwa fajar tidak lama lagi. Aryatada bangkit perlahan, menggunakan tongkatnya sebagai penopang. Mada, dengarkan aku baik-baik. Ia mendekat, menepuk bahu Gajah Mada dengan tangan kurusnya yang penuh guratan usia. Besok adalah langkah pertama dari perjalanan yang jauh lebih panjang daripada perang di Bali. Ia menatap ke pulau gelap itu, matanya memantulkan sisa kekuatan seorang Mahapatih yang telah berjasa melebihi apapun. Dan suatu hari nanti, kau akan bersumpah. Sumpah yang tidak akan mudah diterima, bahkan oleh dirimu sendiri. Gajah Mada menoleh. Ada sesuatu dalam kalimat itu. Sesuatu yang terasa seperti gambaran samar masa depan, walau belum jelas bentuknya. Aryatada menambahkan dengan suara yang hampir hilang. Ketika hari itu tiba, jangan gentar. Lalu ia berbalik, berjalan menuju kabinnya dengan langkah perlahan. Angin malam mengayunkan kain lusuh di pinggangnya. Gajah Mada tetap berdiri di geladak, memandangi Bali yang mulai memperlihatkan garis-garis samar. Ia tidak merasa takut, tidak merasa ragu. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua yang ada di hadapannya, perang, takdir, sumpah, masa depan, bukan sekedar beban atau tugas. Itu adalah jalan, dan jalan itu kini mulai terbuka. Di bawah cahaya bulan yang memudar, Gajah Mada meletakkan tangan pada gagang perisnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Majapahit harus menang. Tidak ada pilihan lain. Dan malam terakhir itu berlanjut dalam ketegangan halus yang tidak dimengerti mereka yang tidur.
Hanya 2 orang di kapal itu yang benar-benar terjaga sepenuhnya. Satu adalah Mahapatih yang sudah hampir selesai dengan perjalanannya. Satu lagi adalah lelaki yang baru memulai. Embun dingin masih melekat di daun pandan liar yang tumbuh di sepanjang tepian pantai ketika pasukan Majapahit mulai terbangun satu persatu. Malam sebelumnya adalah malam paling panjang sejak mereka menginjakan kaki di tanah Bali. Malam yang dipenuhi bisikan strategi, kecemasan yang tak diucapkan, dan pertimbangan tentang nasib sebuah pulau yang akan segera berubah selamanya. Kini, ketika warna keperakan mulai merayap di ufuk timur, semua mata tertuju pada satu titik yang sama, jalur menuju inti pertahanan Bali. Gajah Mada berdiri di atas batu karang rendah, menghadap laut yang menggulung perlahan. Angin pagi membawa aroma asin yang tajam, dan untuk sesaat ia menutup mata, merasakan arah tiupan angin itu. Bukan firasat supranatural, bukan penglihatan gaib, hanya kepekaan seorang pemimpin yang sudah terlalu sering membaca tanda dari alam. Angin darat turun, berarti pasukan bawah bisa bergerak cepat tanpa menghadapi arus yang menghambat. Ia mengangguk pelan, seakan alam memberi restu pada rencana yang sudah ia pertimbangkan selama 3 malam terakhir. Arya Tadah mendekat, langkahnya perlahan karena lututnya tak lagi sekuat dahulu. "Hari ini," tanyanya tanpa basa-basi. Gajah Mada membuka mata, menatap gurunya itu dengan hormat yang dalam. "Hari ini, jika kita menunggu lebih lama, mereka akan menutup celah yang baru terbuka." Pasukan Bali semalam memang bergerak mundur, tetapi mereka bukan mundur karena takut. Mereka mundur untuk menggiring kita ke tempat pilihan mereka. "Betul," jawab Gajah Mada. "Karena itu, kita tidak boleh membiarkan mereka yang menentukan medan." Ia menatap ke arah barisan prajurit Majapahit yang tengah bersiap. Barisan tombak telah dibentuk, perisai rotan diperiksa, dan pedang ditempa ulang pada bara yang dibawa dari kapal. Barisan panas serba ringan sudah melakukan pengecekan tali busur, dan para prajurit Bayangkara memeriksa setiap simpul pada pelindung lengan mereka. Semuanya bergerak cepat, disiplin, tanpa suara yang sia-sia, seperti satu tubuh besar yang sedang menarik nafas sebelum melompat ke dalam gelombang takdirnya. Di kejauhan, bukit-bukit Bali berdiri pucat, terselimuti kabut tipis. Siluetnya terlihat seperti bayangan raksasa yang sedang menanti. Dan di balik bukit itulah kekuatan utama Bali berkumpul. Para kesatria dengan ikat kepala merah bata, tombak panjang, dan keyakinan bahwa tanah mereka adalah karang yang tak mungkin ditembus. Satu persatu, panglima lokal Bali yang telah menyerah di sepanjang perjalanan berdiri di sisi Gajah Mada, termasuk Panji Anom, sosok yang kemarin hampir mati menghadapi tombak Majapahit. Kini wajahnya jauh lebih tenang. Ia menunduk dalam-dalam. "Kami telah mengirim utusan seperti yang Tuan Mahapatih perintahkan, tetapi saya harus berkata jujur, para kesatria Bali tidak akan menyerah. Mereka memilih mati." "Aku tahu," jawab Gajah Mada tanpa nada mengejek, tanpa nada meremehkan. Panji Anom menatap tanah. Mereka berkata, lebih baik karang pecah daripada laut mengambilnya. Kalimat itu membuat Arya Tadah menoleh pelan, seakan kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Namun Gajah Mada hanya menatap lurus ke depan. "Kalau begitu," ucapnya tenang, "kita akan menjadi gelombang yang tidak pernah berhenti menghantam." Saat matahari mulai mengangkat dirinya, lautan cahaya keemasan menyebar ke seluruh pantai. Dalam sekejap, pasir hitam Bali memantulkan cahaya itu seperti besi panas yang baru keluar dari tungku. Prajurit Majapahit otomatis terdiam. Ada yang menggenggam tombak lebih erat, ada yang menarik napas panjang, ada pula yang menunduk, memohon kekuatan dalam hati.
Beberapa dari mereka melihat sesuatu yang membuat bulu tengkuk merinding. Seekor burung putih, entah bangau atau kuntul, melintas rendah di atas air, begitu dekat hingga hampir menyentuh permukaan. Burung itu terbang melintasi seluruh barisan prajurit, kemudian berbelok ke arah bukit tempat musuh menunggu. Tidak ada seorang pun yang menganggapnya sebagai pertanda gaib, tetapi bayangan halus dari bulu-bulunya yang putih menyeret rasa hening aneh yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terbelah hari ini. Entah kemenangan, entah malapetaka, atau mungkin keduanya. Arya Tadah memperhatikan perubahan wajah banyak prajurit. Burung itu, gumamnya, orang di kampungku dulu percaya burung yang terbang ke arah musuh berarti kemenangan. Di kampungku, jawab Gajah Mada datar, itu berarti pertempuran akan segera terjadi. Arya Tadah tersenyum tipis. Kadang kau terlalu keras membaca dunia, Mada. Gajah Mada tidak membalas, hanya menunduk sedikit lalu mengikat ulang sabuk pedangnya. Jalur menuju pertahanan inti Bali terbagi dua, satu melalui celah sempit di antara dua bukit, satu lagi memutar melewati hutan kecil dengan rute lebih panjang. Semalam, Gajah Mada menghabiskan waktu untuk menghafal perubahan tanah, aliran air, dan kecenderungan angin di rute itu. Semua dilakukan tanpa peta besar, tanpa catatan rumit. Ia menyerap informasi seperti tanah menyerap embun. Kini, ia menunjuk ke arah bukit. Mereka menaruh pasukan utama di celah itu. Mereka ingin kita terjebak. Prajurit-prajurit yang mendengarnya mulai berbisik. Semua paham maksudnya. Celah sempit adalah jebakan alami. 50 prajurit bertahan bisa menahan 500 yang menyerang. Arya Tadah mengerutkan kening. Kalau begitu kita memutar lewat hutan? Tidak, jawab Gajah Mada. Mereka pasti memperkirakan itu juga. Jadi, kita lakukan keduanya. Sorot mata Arya Tadah berubah. Kali ini penuh rasa ingin tahu. Kau ingin mengatakan, pasukan inti bergerak lurus ke celah. Mereka akan terlihat seolah-olah kita mengambil rute yang diinginkan Bali. Arya Tadah diam. Ia mulai melihat bentuk rencana itu, seperti garis-garis tipis mulai membentuk sebuah pola besar. Dan pasukan kedua? Tanyanya. Menyelinap dari hutan. Hanya pasukan ringan, cepat. Mereka tidak bertugas menembus, hanya mengacak keseimbangan. Bali memperhitungkan kita sebagai satu gelombang besar. Kita akan jadi dua. Panglima-panglima yang baru bergabung semalam saling menatap. Beberapa tampak heran, beberapa ragu, beberapa terpukau. Arya Tadah menepuk pundaknya. Ini strategi yang berani, Mada. Bali terkenal sebagai pertahanan yang keras. Jawabnya singkat. Maka kita harus menjadi sesuatu yang sulit ditebak. Ketika matahari naik lebih tinggi, suara gong kecil ditabuh 3 kali. Tanda seluruh pasukan harus berkumpul di tengah lapangan pasir. Gajah Mada berjalan ke pusat barisan, dan dalam hitungan detik ribuan wajah menatapnya. Mereka menunggu kalimat pertama, kalimat yang akan menentukan nyali mereka sepanjang hari. Gajah Mada menatap mereka satu persatu, lalu berkata, Majapahit tidak datang untuk menghancurkan, kita datang untuk menyatukan. Tetapi jalan menuju kesatuan bukanlah jalan lembut. Bali adalah saudara kita, namun saudara yang harus kita rangkul dalam kekuatan. Ia menyingkirkan pedangnya dari sarung, mengangkatnya sedikit, tetapi tidak menodongkannya ke langit. Ia hanya mengangkat setinggi dada, posisi yang menunjukkan tekad, bukan kesombongan. Bali adalah tanah keras, dan karang tidak akan pecah oleh satu pukulan. Kita bukan pukulan. Kita adalah gelombang. Gelombang yang kembali, dan kembali, dan kembali, sampai karang menyadari bahwa laut tidak datang untuk merusak, tetapi untuk membentuk. Prajurit-prajurit mulai berteriak rendah. Bukan teriakan perang, tetapi teriakan penguatan diri. Kita tidak bertempur untuk kebanggaan, lanjutnya. Kita bertempur supaya Majapahit tidak goyah, supaya Sumpah Palapa tidak menjadi angin kosong. Ia menundukkan pedangnya. Dan karena itu, kita akan menang.
Sorak pasukan pecah, tinggi, dalam, dan menggema di antara bukit-bukit. Arya Tadah berdiri di sampingnya, tanpa berkata apapun, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan dengan suara. Kau tidak lagi hanya calon pemimpin, Mada. Kau sedang tumbuh menjadi seseorang yang akan dikenang oleh tanah ini. Barisan bergerak, pasukan utama menuju celah. Pasukan ringan mulai menghilang satu persatu ke balik pepohonan. Angin berubah perlahan. Kali ini datang dari belakang barisan Majapahit. Sebuah dorongan kecil dari alam yang terasa seperti tapak tangan lembut yang menuntun. Saat barisan mulai meninggalkan pantai, Gajah Mada menoleh sekali lagi ke arah laut. Langit tampak bersih, tidak ada tanda badai, tidak ada awan gelap. Hanya satu hal yang berubah, garis matahari kini tampak terbelah, seperti dua pilar cahaya tipis yang turun lurus ke laut. Fenomena itu hanya bertahan beberapa detik, lalu menghilang seolah tidak pernah ada. Arya Tadah melihatnya, dan untuk sesaat pria tua itu menahan napas. "Pertanda?" tanyanya perlahan. Gajah Mada menggeleng pelan. Bukan pertanda, hanya cahaya. Namun ketika ia berbalik dan memimpin pasukan memasuki jalur berbatu, sebuah pikiran kecil terlintas di benak ia, sebuah firasat tipis yang tidak ia ucapkan. Cahaya tidak pernah membelah dirinya tanpa alasan. Dan hari itu, sejarah benar-benar mulai terbelah. Seperti fajar yang mereka lihat di atas Selat Bali. Seperti dua jalur yang berbeda. Satu untuk Bali, satu untuk Majapahit. Dan hanya satu yang akan tetap berdiri ketika hari berakhir. Langit sudah meninggi ketika barisan Majapahit memasuki wilayah yang lebih berbatu. Sisa kabut pagi masih menggantung seperti tirai tipis yang lamban-lamban tersingkap oleh angin hangat dari pedalaman. Suara derap langkah ribuan prajurit menjadi satu-satunya simfoni yang terdengar, menghentak tanah seperti irama yang mengabarkan kedatangan sebuah zaman baru. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada suara serangga, seolah seluruh pulau menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Di depan, Gajah Mada berjalan dengan langkah mantap. Sorot matanya tajam, bukan karena marah, bukan karena ketakutan, melainkan karena ia sedang mengukur dunia. Ia membaca setiap lekuk tanah, setiap perubahan warna dedaunan, setiap suara retakan ranting yang terdengar dari kejauhan. Tubuhnya bergerak seperti tombak yang dilempar dengan ketepatan sempurna, tidak berterburu-buru, tetapi juga tidak pernah ragu. Arya Tadah berjalan beberapa langkah di belakang. Matanya mengamati muridnya dengan kebanggaan yang tidak berlebihan, namun nyata. Ini saatnya, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Dia mulai memasuki masa yang tidak lagi bisa dibendung siapapun. Ada sedikit kegentarannya sendiri di sana. Bukan takut kepada Mada, melainkan takut kepada perubahan besar yang akan lahir melalui tangan Mada. Perubahan seperti itu tidak pernah datang tanpa harga. Ketika barisan mendekati celah sempit yang menjadi jalur utama ke jantung pertahanan Bali, udara berubah. Semerbak asin laut berganti menjadi aroma tanah basah bercampur daun menyala matahari. Tanaman paku-pakuan yang tinggi tumbuh di kedua sisi tebing kasar, dan celah itu tampak semakin menyempit saat mereka mendekat. Beberapa prajurit Bhayangkara menghela napas pelan, bukan karena lelah, melainkan karena merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada kesunyian aneh yang bergantung di udara, seperti malam yang tersisa di tempat yang seharusnya sudah menjadi pagi. Celah ini terlalu tenang, bisik salah satu prajurit Bhayangkara. Tenang bukan berarti aman, jawab prajurit lain tanpa menoleh. Gajah Mada mengangkat tangannya, memberi sinyal agar seluruh barisan berhenti. Suara langkah-langkah mereda, meninggalkan gema panjang di dinding batu sekeliling mereka. Prajurit panah, maju. Bhayangkara, ke kiri dan kanan. Cek titik lemah tebing. Ya,
Jawab Gajah Mada. Mereka sedang mempersiapkan barisan di balik hutan. Suasana tegang itu tidak lahir dari sesuatu yang terlihat, melainkan dari sesuatu yang dirasakan. Seluruh pasukan merasakan hal yang sama, seolah tanah Bali sendiri sedang bersiap menghembuskan napas perang. Lalu terdengar satu suara kecil. Tek! Hanya ranting jatuh, namun dalam hening yang sedalam itu, suara kecil itu seperti batu yang jatuh ke permukaan danau. Beberapa prajurit mengangkat perisai, panah ditarik separuh. Gajah Mada mengangkat tangan perlahan, memberikan sinyal agar semua tetap tenang. Ini bukan waktu mereka menyerang, katanya tenang. Mereka sedang menunggu kita berbuat salah. Tapi Mahapatih, kata seorang panglima muda, jika mereka sudah tahu kita datang, mengapa mereka tidak menutup celah ini dan menyerang dari atas? Gajah Mada memandang ke tebing atas. Karena Bali bukan negeri pengecut, mereka tidak menyerang musuh dari tempat yang tidak bisa dijangkau. Ia menatap panglima itu. Dan mereka ingin kita maju. Hening menegang kembali. Gajah Mada memberi aba-aba pendek. Barisan maju, perlahan. Celah mulai menelan mereka, seperti gerbang batu raksasa yang menganga. Cahaya matahari hanya masuk sedikit, membuat dinding tebing tampak lebih tinggi dari kenyataannya. Suara langkah prajurit memantul ke segala arah, membuat gema yang terasa seperti suara lain mengikuti mereka dari belakang. Namun tidak ada anak panah meluncur dari atas, tidak ada batu jatuh, tidak ada teriakan perang. Hanya sunyi. Sunyi yang menggantung seperti benang tipis yang siap putus. Ketika akhirnya mereka keluar dari celah, pemandangan berubah drastis. Kini mereka berdiri di dataran rendah luas, dikelilingi pepohonan tinggi dengan akar menonjol seperti urat tanah yang terbangun. Cahaya matahari sepenuhnya kembali, memantul di baju zirah dan ujung tombak Majapahit. Gajah Mada mengangkat tangannya lagi. Berhenti. Pasukan berhenti. Di depan mereka, di sisi jauh lapangan terbuka itu, mulai muncul titik-titik gelap. 1, 2, 3, 4, 5, belasan, puluhan, ratusan. Sosok-sosok Bali muncul dari balik pepohonan dengan gerakan perlahan tetapi tegas. Warna kain mereka merah bata. Tombak panjang di tangan mereka berkilat terkena cahaya. Barisan mereka rapi, tidak tergesa-gesa, seakan sudah berdiri di sana sejak pagi. Angin kembali bertiup, lebih dingin dari sebelumnya. Dan dalam sekejap, seluruh pasukan Majapahit menyadari mereka telah memasuki medan perang yang sesungguhnya. Arya Tadah menelan air liur. Mereka menunggu kita seperti batu menunggu gelombang. Gajah Mada tidak bergerak, tidak mengangkat pedang, tidak menggertakkan rahang. Ia hanya menatap barisan Bali yang berdiri tanpa rasa gentar sedikitpun. Tidak, katanya perlahan. Mereka menunggu bukan karena mereka kuat. Mereka menunggu karena mereka tahu kita akan datang. Ia menghela napas kecil. Ini bukan perang yang mereka takutkan. Arya Tadah menoleh. Lalu apa? Gajah Mada menatap jauh ke arah pohon-pohon tinggi yang bergoyang pelan. Mereka takut pada perubahan. Untuk sesaat, semuanya diam. Lalu, dari kejauhan terdengar suara gong Bali yang dipukul 1 kali. Dung. Suara itu merambat perlahan, panjang, berat, seperti isyarat bahwa sesuatu telah dimulai. Gajah Mada mengangkat pedangnya, bukan sepenuhnya ke langit, tetapi sedikit ke depan, seperti menantang kabut tipis yang mengambang di antara 2 barisan besar itu. Pasukan Majapahit, katanya dengan suara yang tidak keras, tetapi terdengar oleh semua. Siapkan barisan. Tombak-tombak diangkat, perisai dihadapkan ke depan, busur ditarik setengah. Angin berhenti, walau hanya sepersekian detik, itu cukup bagi ribuan prajurit untuk merasakan bahwa dunia sedang menahan napasnya sendiri. Di sisi seberang, barisan Bali juga mengangkat tombak. 2 dunia berhadapan, 2 nasib siap bertabrakan, 2 sejarah siap berubah.
Gong berbunyi sekali lagi. Dung. Dan sebelum pertempuran besar pertama itu pecah, sebelum pedang bertemu tombak, sebelum darah menyentuh tanah, sebelum Majapahit dan Bali menentukan masa depan satu sama lain, udara menggantung penuh janji. Tanah Bali bergetar halus, dan di mata Gajah Mada, api tekadnya mulai menyala sempurna. Tanah Bali kini menjadi panggung sunyi bagi dua kekuatan besar yang siap saling menguji. Majapahit telah menapakkan kaki di gerbang perang, dan Gajah Mada berdiri di garis paling depan, bukan hanya sebagai komandan. Pasukan bergerak cepat seperti air yang mengalir melalui sela jari. Tidak ada suara keras, tidak ada teriakan, hanya langkah ringan dan nafas tertahan. Arya Tadah memperhatikan ritme itu, lalu berkata, "Mereka sudah siap." Gajah Mada mengangguk. Siap bukan berarti menang, tapi ini awal yang baik. Panglima Panji Anom yang kini telah resmi berbalik mendukung Majapahit mendekat dari sisi kanan. Wajahnya lebih tegas dari hari sebelumnya, seakan ia benar-benar telah memutuskan jalannya sendiri. "Mahapati." "Ya." "Dari tanda tanah, mereka tidak jauh, paling 1 atau 2 bukit lagi." Gajah Mada menatap langit sebentar. "Mereka menunggu kita di batas hutan besar, bukan di celah ini." Panji Anom tampak bingung. "Bagaimana Anda tahu?" Ia menunduk sedikit, menyentuh tanah dengan punggung tangan. "Tanah di sini terlalu bersih, tidak ada sisa jejak besar. Pasukan besar tidak bergerak diam-diam, mereka meninggalkan nafasnya di bumi." Panji Anom menatapnya lama. "Anda membaca tanah seperti membaca gulungan perintah." "Alam tidak berbohong," jawab Mada singkat. Tepat saat ia hendak memberi perintah maju, suara angin berubah. Tidak kuat, tidak mendadak, hanya berubah arah. Dari pelan datang dari laut, kini mulai bergerak menyusuri jalur berbatu dari depan mereka. Angin itu dingin dan membawa aroma daun kering dan serpihan tanah. Prajurit-prajurit spontan menegakkan tubuh. Beberapa mengerutkan dahi, tidak memahami mengapa angin kecil bisa membuat suasana berubah. Arya Tadah menghela nafas. Angin dari utara, mereka bergerak. Tetapi sebagai lelaki yang perlahan-lahan mulai menulis takdirnya sendiri. Segala yang terjadi setelah ini akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Perjalanan baru saja mulai. Pertempuran yang menanti jauh lebih besar daripada apapun yang telah mereka hadapi. Apakah Gajah Mada akan bisa membuktikan sumpahnya? Apakah Majapahit akan bisa menundukkan Bali? Jika kamu ingin tahu bagaimana benturan pertama antara Bali dan Majapahit yang akan mengguncangkan sejarah, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuatmu merinding di episode ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.